everyone, welcome to my podcast with Maisita. So, di session kali ini kita bakal membahas mengenai fenomena sosial dunia perfilman di Indonesia. Jadi, bagaimana sih menurut kamu perfilman di Indonesia pada saat ini? Apakah sangat mengedukasi? Atau mungkin malah sebaliknya? First of all, kita bahas dulu apa itu film. Film bisa menjadi sebagai media komunikasi yang ampuh terhadap massa yang menjadi sasarannya karena sifatnya yang audiovisual, yaitu gambar dan tambahan suara yang hidup. Ketika menonton film, penonton seakan-akan dapat menembus ruang dan waktu yang dapat menceritakan kehidupan dan bahkan dapat mempengaruhi audiensnya. Jadi dapat dipetik bahwa film secara tidak langsung bisa mempengaruhi sifat individu melalui memori ingatan pada sebuah film. Oke, berbicara mengenai edukasi ya. Pada saat ini, kondisi perfilman Indonesia itu minim of education, di mana film-film yang keluar itu lebih banyak bergenrekan romansa atau percintaan. Bahkan saking mirisnya itu, kisah percintaan anak sekolah yang mempertontonkan adegan-adegan yang kurang baik untuk dicontoh para generasi muda pada saat ini. Bisa diambil contoh sinetron yang sangat populer pada saat ini yang memakai seragam SMP atau sekolah menengah pertama yang memperlihatkan adegan yang kurang baik atau kurang layak dikonsumsi para anak yang seusianya. Menurut saya, sinetron Indonesia juga minim akan kontrol, termasuk dari segi regulasinya. Jadi betul-betulan bebas, seolah-olah tanpa batasan dan tanpa paduan. Sehingga yang paling dirugikan adalah konsumen. Sudah waktunya pendidikan karakter itu menjadi hal yang utama. Dan media harus bisa mengontrol sedemikian rupa agar tidak menjadi penyebar dari perilaku-perilaku yang tidak beretika. Seperti contohnya itu film yang pernah disindir oleh KPI, di mana pemainnya itu yang perempuan berusia 15 tahun, sedangkan yang memerani karakter laki-lakinya itu berusia 39 tahun. Wah, sangat jauh bukan? Terlepas dari perbedaan usia yang cukup jauh dalam sinetron tersebut, keduanya dikisahkan sebagai pasangan suami istri. Banyak adegan dalam sinetron tersebut yang menjadi sorotan, seperti ketika laki-lakinya mencium anak yang 15 tahun dan mendekatkan wajahnya ke perut anak yang sedang hamil di dalam cerita tersebut. Hal ini menjadi sorotan dari banyak pihak karena sinetron tersebut dianggap mempertontonkan isu pernikahan dini. KPI pun diminta bersikap atas kejadian tersebut. Sungguh miris ya ketika sebuah sinetron yang ditayangkan melalui saluran televisi nasional yang dinonton oleh halayak banyak, bukan hanya dewasa, remaja, bahkan anak-anak pun bisa menonton karena melalui saluran televisi nasional. Dampak nyatanya yang bisa kita lihat itu yaitu hamidun atau hamil di luar nikah yang dilakukan oleh anak sekolah. Sangat tidak logis bukan? Anak sekolah yang derajatnya masih di bawah orang tua, dimana sudah hamil di luar nikah tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Hal ini sangat miris yang banyak terjadi di Indonesia. Nah, hal itulah yang sangat dikhawatirkan oleh orang tua. Secara tidak langsung mungkin bisa menjadi dampak dari film-film yang ditonton oleh anak dan penasaran sehingga mempraktekkannya di dunia nyata. Nah, jika hal tersebut sudah terjadi, maka beberapa opsi akan dipilih oleh anak yang mengalami kejadian tersebut. Apakah orang tua setuju untuk menikahkannya dengan nikah muda? Pastinya akan memutuskan sekolahnya. Atau orang tua kebanyakan lebih memilih aborsi dan akan mengancam kesehatan si anak. Di lain sisi juga si anak bisa mengalami depresi, di mana dia dikucilkan oleh teman-temannya, bahkan orang-orang di sekitarnya. Tidak bersemangat, merasa tidak berguna, hingga banyak anak memutuskan untuk mengakhiri hidupnya daripada harus menerima konsekuensi yang dilakukannya. Kejadian ini bukan hanya satu atau dua kasus. Banyak kejadian yang sudah terjadi di berbagai kota provinsi yang ada di Indonesia yang bunuh diri karena hamil di luar nikah. Dan rata-rata itu anak di bawah umur yang masih berseragam sekolah. Harapan saya untuk industri perfilman Indonesia ini bisa lebih menonjolkan hal-hal yang positif yang bisa menjadi sauri teladan khususnya para generasi muda yang akan menjadi penggerak Indonesia di masa yang akan datang. Nah,
last but not least, bagi orang tua juga penting untuk mengawasi para anaknya dan dapat memfilter hal-hal yang kurang baik yang akan ditonton oleh si anak. Mungkin hanya itu yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini. For the next, we can learn together and keep positive. Dan di tengah pandemi ini semoga kita diberi kesehatan, tetap jaga kebersihan, memakai masker dan social distancing. See you guys.